Kota Madiun adalah sebagai saksi terjadinya peristiwa PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Kemerdekaan Indonesia yang baru berjalan selama 3 tahun. Namun pada tahun 1948 sudah kacau dan menjadi perjuangan terberat Republik Indonesia karena adanya peristiwa kelam DKI Madiun ke-48. Padahal kemerdekaan yang seharusnya diisi oleh pembangunan bangsa justru dikacaukan oleh sekelompok orang yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya setiap warga negara lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Akibat dari peristiwa PKI Madiun ini, potensi bangsa dan negara yang seharusnya dapat dicurahkan bagi mempertahankan kemerdekaan maupun untuk kemajuan Indonesia justru terkuras habis untuk memadamkan aksi peristiwa tersebut. Ada sejumlah pihak yang menyatakan PKI adalah dalang daripada peristiwa tersebut, dan juga ada yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut bukanlah pemberontakan atau hanya provokasi oleh pihak tertentu. Lantas apa sebenarnya motif yang melatar belakangi terjadinya peristiwa PKI Madiun 48? Berikut liputannya. Peristiwa PKI Madiun 1948 merupakan peristiwa perebutan kekuasaan dan diproklamasikannya Republik Indonesia Uni Soviet oleh musuh munawar dan FDR pada tanggal 18 September tahun 1948. Latar belakang meletusnya peristiwa PKI Madiun 48 yaitu karena adanya perjanjian Rempville antara Belanda dan Indonesia yang dipimpin oleh wakil delegasi Indonesia Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Namun perjanjian ini dianggap gagal oleh pemerintahan karena menimbulkan dampak yang negatif bagi Indonesia sendiri. Adapun dampak negatif tersebut yaitu, yang pertama, semakin menyempitnya wilayah Indonesia karena sebagian wilayah telah dikuasai pihak Belanda. Yang kedua, dengan timbulnya reaksi kekerasan sehingga mengakibatkan kabinet Amir Syarifuddin berakhir karena dianggap menjual negara terhadap Belanda. Yang ketiga, diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketat oleh Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia harus memaksa menarik mundur tentara militernya di daerah gerilya untuk ke wilayah Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Belanda membuat negara boneka, antara lain negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Hal ini membuat kerugian yang sangat besar terhadap Indonesia, di mana wilayah Indonesia menjadi sangat sempit yang berdiri dari Keresidenan Bantin, Yogyakarta, Bojonegoro, dan Pulau Sumatera. Karena kegagalan perjanjian tersebut, Amir Syarifuddin memberikan mandat seluruhnya kepada Presiden Soekarno, dan kemudian ini menuntut Amir Syarifuddin untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada tanggal 18 Januari 1948. Dan kemudian Presiden Soekarno memutuskan untuk memecat kabinet Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Pertahanan. Dan akhirnya kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh kabinet Hatta pada tanggal 24 Januari tahun 1948. Hal itu